Berbagai peristiwa penjajahan di Indonesia. Kelas 5, tema 7. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu untuk kita mempelajari tema 7 muatan pelajaran IPS. Masih ingatkah kalian pembelajaran kita yang lalu? Pertanyaan Ibu, kenapa bangsa Eropa datang ke Indonesia? Kita review sebentar yuk. Ya betul, mereka berdagang rempah-rempah di Indonesia karena bangsa Eropa sulit mencari rempah-rempah di negara mereka sendiri yang memiliki iklim dingin. Karena rempah-rempah memiliki manfaat yang sangat banyak. Bisa sebagai penyedap makanan, bisa juga sebagai pengobatan dan pengawet makanan. Oleh karena bangsa Eropa sangat tertarik terhadap rempah-rempah yang begitu kaya di Indonesia. Kekayaan Indonesia ini yang membuat bangsa Eropa berbondong-bondong datang ke Indonesia. Ketika perdagangan berjalan lancar, bangsa Eropa mulai ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Dari beberapa negara Eropa yang begitu banyak, yang paling lama menguasai perdagangan di Indonesia adalah negara Belanda. Namun rakyat Indonesia melawan dong. Kita tidak mau ya dijajah ketika kita memiliki kekayaan alam milik kita sendiri. Wah, hebat ya para pendahulu kita. Tidak mudah menyerah dan tidak mau dianggap remeh oleh bangsa lain. Kita juga harus begitu ya. Ketika Indonesia sudah melawan, Belanda pun kembali ke negaranya. Akhirnya, untuk yang kedua kali, Belanda datang lagi ke Indonesia. Tepatnya, datang ke daerah Banten. Nah, sejak saat itu tuh, kapal Belanda terus berdatangan memasuki perairan Indonesia. Persaingan pun semakin kuat di antara pedagang dari negara asing lainnya. Jadi bukan lagi persaingan antar negara Eropa dengan negara Indonesia, tapi dengan negara-negara asing lainnya. Karena adanya persaingan yang kuat dengan negara lain, maka pada tahun 1602 Belanda mendirikan Verenigde Oostindische
Company. Wah, pengucapannya semoga benar ya. Atau yang biasa disebut dengan VOC atau Persatuan Dagang Hindia Timur. Apa tujuannya sih Belanda mendirikan VOC? Tentu saja untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya melawan para pesaing dagang. Pihak Belanda benar-benar memberikan hak penuh kepada VOC untuk yang pertama, membuat perjanjian dengan para raja. Yang kedua, menyatakan perang dan mengadakan perdamaian. Yang ketiga, membuat senjata dan mendirikan benteng. Yang keempat, mencetak uang. Yang kelima, mengangkat dan memberhentikan pegawai. Pokoknya VOC itu benar-benar memonopoli dan menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Yang artinya perdagangan rempah-rempah hanya boleh melalui VOC dan dibeli dengan harga yang murah sekali. Wah, nggak bener nih ya. Singkat cerita, akhirnya kantor VOC pun berpindah ke Jayakarta pada tanggal 31 Mei 1619 dengan alasan letak Jayakarta dianggap strategis dan dianggap dekat dengan Tanjung Harapan. Apalagi sih nih niat VOC? Namun sikap VOC semakin kasar dan semena-mena. Semua rempah-rempah benar-benar dikuasai oleh Belanda. Bahkan dibeli dengan harga yang murah. Waduh, rakyat Indonesia harus melawan. Keculasan Belanda semakin terlihat. Belanda lalu menjalankan politik adu domba. Bukan domba beneran kemudian diadu ya. Ini adalah sebuah istilah di mana ketika itu Belanda mengadu setiap kerajaan-kerajaan agar mereka berkelahi atau saling curiga. Jadi nanti kerajaan-kerajaan itu akan bermusuhan. Di situ Belanda pun berpura-pura baik dan kemudian mereka mendukung kerajaan yang mau tunduk kepada peraturan Belanda. Wah, nggak benar ini juga. Tapi tidak lama kemudian pada abad ke-19 keuangan VOC pun memburuk sehingga bangkrut. Kantor VOC ditutup dan diambil alih langsung oleh pemerintahan Belanda. Namun, meskipun VOC sudah tidak ada lagi, penjajahan Belanda tidak berhenti dan bahkan berlanjut lebih kejam lagi. Disinilah asal-muasal mulainya perang Indonesia dengan negara Belanda. Oke, sekian dulu ya pembelajaran kita mengenai penjajahan Belanda, di awal penjajahan Belanda. Kita lanjutkan lagi nanti di video berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk follow IG, Facebook, dan YouTube SD Juara Jakarta Timur. Dan like ya.